Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di channel ini. Sudah lama tidak syuting karena video-video kemarin yang kalian tonton itu adalah video tappingan saya sudah lama menuju saya berpergian berpelesiran ke Japangu ya guys ya. Dan hari ini gua kembali lagi dengan yang namanya kultus-kultus aneh di dunia ya. Dan yang mau jadi bahasan gua adalah salah satu kultus satanis yang pernah ada di Inggris pada tahun 1980-an, zaman-zaman Harry Potter belum lahir. Sebenarnya nggak banyak data terkait kult ini, dari mulai nama, lokasi, dan juga anggota-anggotanya. Namanya juga kan ceritanya kultus-kultus misterius gitu ya. Jadi emang ini cukup misterius kult yang satu ini. Nah tapi dari saksi seorang korban kekerasan yang ada di sana, atau yang pernah masuk ke dalam sana, kult ini tuh bisa dibilang salah satu yang paling sadis dan jadi bukti nyata yang merepresentasikan image satanik cult yang biasanya dekat sama yang namanya asyaka bebas, kekerasan, pembunuhan, dan juga hal-hal sakit yang bikin sebenarnya gue cukup terganggu waktu nonton beberapa cuplikan dan nulis topik ini. Maka dari itu, kali ini pembahasan gue bakal fokus ke yang namanya ritual-ritual gila yang dilakukan sama kult misterius yang satu ini karena namanya tidak pernah dimention. Dan gimana mereka bisa melakukan hal bejat-bejat tersebut. Itu kesalahan, harusnya hal-hal bejat tersebut selama bertahun-tahun. Dan mungkin masih ada sampai detik ini. Gila, kayak acara-acara di TV gak sih gue tadi? Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin soal satanic cult. Memang tidak ada nama spesifik dari cult yang satu ini, seperti yang gue bilang di awal tadi. Tapi tindakan-tindakan gila mereka ini tuh terpublikasi setelah salah seorang korbannya itu speak up pada tahun 1989. Korban yang speak up ini namanya adalah Teresa. Seorang perempuan remaja yang berhasil kabur dari cult tersebut waktu usianya 15 tahun. Di wawancaranya sama 60 Minutes Australia, itu tayangan berita gitu ya, yang memang biasanya mengulik-mengulik kasus-kasus aneh gitu ya. Nah, Teresa ini masuk ke satanic cult tersebut waktu usianya katanya masih balita. Jadi masih kecil banget, dimasukin itu sama orang tuanya. Hal tersebut memang bisa terjadi karena kedua orang tuanya itu bercerai dan Teresa ikut tinggal sama ayahnya. Tapi setelah tinggal bareng ayahnya, karena satu dan lain hal, dia itu harus pindah lagi buat tinggal bareng neneknya waktu usianya baru menyentuh 3 tahun. Dan dari sinilah Teresa memulai perjalanan tragisnya di satanic cult misterius tersebut. Nah karena nenek yang seharusnya berperan jadi orang yang paling care sama anak atau cucunya ini ternyata adalah tidak lain dan tidak bukan ketua satanic cult yang bakal membuat si Teresa ini trauma selama 12 tahun ke depan. Harusnya lu salut sebenarnya. Nenek lu adalah ketua satanic cult. Maaf, gue mah ngeri gue. Gue bukan ngeri tapi gue lebih kepada bangga gitu ya kalau gue ya. Karena kan antik juga gitu. Bisa jadi bahan komedi sama teman-teman sekolah. Nenek gue itu pendeta setan. Kan takut pasti teman-teman lu tuh di sekolah gitu ya. Nah lanjut lagi bercerita. Dari sejak usia 3 tahun tersebut juga, Teresa itu didoktrin soal ajaran-ajaran sesat satanisme dari sikap dan perbuatan anggota-anggota kult tersebut yang adalah banyakan pria-pria tua. Di kult ini, mereka tuh ngelakuin ritual-ritual keagamaan buat si iblis, yang tepatnya itu adalah tentunya Lucifer. Lucifer tahu ya, itu ceritanya malaikat yang ditonjok ke bawah sama Tuhan ya, dan logonya biasanya petir kayak logonya AC/DC. Nah itu logonya PLN. Itu logonya. Tapi PLN tuh 3 gitu ya. Jadi nggak Lucifer. Yang Lucifer tuh cuman 2 apa 3 gitu garisnya gitu ya. Dan ritual-ritual inilah yang memang sangat disturbing bagi gue pribadi saat gue denger. Karena udah masuk ke ranah SRA atau Satanic Ritual Abuse. Yang memang cukup marak terjadi di tahun 1980-an. Terutama di daerah Amerika Serikat dan juga Eropa. Yang lagi gila-gilanya spiritual. Nah, di ritual-ritual yang ada, mereka tuh biasanya melakukan pelecehan terhadap Teresa. Yang sekali ritual itu, dia tuh bisa begitu-begitu secara paksa sambil dipukulin sama sekitar 10-20 orang pria dewasa. Lu bayangin tuh, satu aja juga nggak habis, 20. Dan bahkan di beberapa acara spesial,
itu yang memang datang bisa ngelakuin ritual tersebut atau maksa si Teresa untuk ngelakuin hal-hal tersebut itu bisa mencapai 30 orang. Udah kayak restoran nih Teresa ya. Dan selain itu, Teresa dan anak-anak perempuan lain yang ada di sana itu juga dipaksa buat berhubungan sama kambing, guys, atau keledai. Jadi dari sini aja sebenarnya bisa kebayang seberapa sakitnya nenek-nenek yang jadi ketua ini. Makanya gue udah kata, kalau udah tua, mending duduk di kursi goyang. Kenapa harus jadi pemimpin gereja setan? Makanya jadi kayak gini. Nah, dengan kondisi lingkungan segila itu, sejak awal mengalami menstruasi di usia 11 tahun, Teresa juga langsung mengalami kehamilan pertamanya. Dan di kehamilan pertamanya itu, neneknya juga melakukan tindakan pengguguran terhadap Teresa. Karena di tempat cult tersebut beroperasi, mereka tuh punya dokter dan beberapa suster sendiri yang bisa melakukan tindakan tersebut. Jadi emang gak kebayang banget ini anak perempuan dari kecil udah diperlakukan gila sama orang-orang di sekitarnya yang mayoritas adalah bapak-bapak tua. Yang terlebih juga adalah neneknya sendiri. Dan gak cuma berhenti sampai situ aja. Di setiap ritual tersebut, nenek Teresa yang selalu ada di situ juga biasanya cuma tertawa ngakak. Atau malah ikutan ngelakuin hubungan sama pria-pria yang udah main sama cucunya. Jadi lo bayangin. Ketawa-tawa tuh ngapain maksud gue? Dan seiring berjalannya waktu, dengan perlakuan kayak gitu terus-menerus, pasti kehamilan juga nggak bisa dihindari. Apalagi mereka nggak ngelakuin steril ataupun birth control gitu, karena kan boro-boro birth control ya. Orang itu semuanya aja kagak ada yang punya rasa kemanusiaan sama sekali ke anak kecil gitu kan. Dan dengan kehamilan selanjutnya tersebut, kadang mereka itu nggak langsung yang namanya mengkuret kandungan Teresa. Tapi mereka nunggu dulu beberapa saat sampai janinnya bertumbuh, baru dikeluarin dan dijadikan tontonan satu cult untuk buat dikonsumsi bareng-bareng sama Teresanya sendiri. Ini jadi emang udah sadis banget dan psikopat banget, dan sebenarnya ya merepresentasikan tindakan-tindakan gereja-gereja setan yang memang sampai detik ini masih menjadi rumor ini. Nah, mereka juga nggak cuma disadis ke orang-orang yang ada di dalam cultnya sebenarnya, tapi juga ke orang-orang baru yang berkemungkinan buat mereka jadikan korban. Kayak salah satunya itu seorang pria yang pernah dibawa ke dalam rumah cult tersebut. Pria tersebut itu adalah seorang gelandangan yang kelihatannya mabuk dan gak sober sama sekali. Dan di tahun 80-an itu, Inggris tuh lagi mengalami epidemi heroin juga. Jadi emang gak heran buat ngelihat gelandangan yang gak sober kayak gitu. Dan setelah dibawa ke dalam rumah, awalnya pria ini tuh cuma ketawa-ketawa doang karena memang lagi mabuk berat lah. Sampai akhirnya dia tuh berhenti ketawa setelah dibawa ke tengah-tengah semua anggotanya yang lagi ngelakuin ritual pengorbanan manusia. Dan yang jadi korban itu adalah pria gelandangan tadi. Jadi habis ketawa-tawa, disikat. Nah, karena di tengah-tengah ritual semua anggotanya itu, si pria tadi langsung disikat hidup-hidup dari leher sampai ke perut. Dan kejadian kayak gitu, itu nggak cuma terjadi sekali aja. Karena selama Teresa di sana, dia tuh udah ngeliat hal kayak gitu sering banget. Dari mulai yang korbannya itu pria dewasa, kayak si gelandangan tadi, sampai ke binatang-binatang, terus bocil-bocil, sampai bayi manusia yang dilahirin sama anggota selain Teresa sendiri. Dan Teresa sendiri itu ngalamin kehamilan berapa kali dari perlakuan pria-pria sakit tadi. Yang ada di sana udah tua-tua itu ya. Dan bisa kita bayangin seberapa sakitnya Teresa secara fisik dari tindakan-tindakan tersebut yang juga dilakukan oleh para dokter-dokter yang memang ada di dalam cult tersebut. Dan kalau dia kabur di usia 15 tahun, berarti kan ada tenggang waktu sekitar 4 tahun dari sejak dia pertama mengalami menstruasi sampai akhirnya dia itu berhasil kabur. Jadi bisa kita bayangin gimana rasanya dia diperlakukan gak manusiawi selama 4 tahun sama anggota-anggota sakit di sana. Nah, selain itu, dari beberapa kali kehamilannya, ada satu kali yang memang gak dipapain tuh kandungannya, dan anaknya berhasil lahir dengan selamat. Anak perempuannya ini lahir cuma beberapa bulan setelah tindakan pertama atau pengguguran pertama. Karena memang Teresa ngelahirin anak tersebut di usianya yang ke-11 tahun. Jadi memang dari awal, nenek yang harusnya jadi tempat paling aman buat seorang anak kecil buat tinggal ini, itu udah memang tidak ada di dalam diri neneknya Teresa. Dan itu semua bisa dibilang ya bukan salah siapa-siapa juga. Karena siapa sih yang ngira kalau mertua atau orang tua sendiri itu ternyata mengetuai sebuah kultus sakit yang gak cuma nyembah-nyembah setan doang, tapi juga ngelakuin kriminalitas seperti perilaku-perilaku yang tadi gue sebutkan. Pasti gak nyangka juga bisa yang namanya melakukan hal tersebut ke cucunya. Seperti layaknya kebanyakan penculikan atau penyekapan, Teresa juga udah mencoba buat kabur beberapa kali dari sana. Kalau misalnya lo pada tanya kenapa gak kabur dari awal gitu ya. Tapi memang setiap kali dia mencoba kabur, pasti gagal lagi dan gagal lagi.
Selain itu, setiap kali Teresa dibawa keluar, itu juga dia selalu dikasih obat tidur dan doktrin kalau Teresa nggak bakal pernah tahu posisi rumah tersebut itu berada di mana. Jadi kalau misalnya mau ngelaporin segala macam pun juga nggak bakal bisa, karena ceritanya emang nggak dikasih tahu posisinya ada di mana. Tapi memang kalau kasus-kasus kayak gini terjadi selama bertahun-tahun bakal bikin korban yang emang nggak sadar, ya akhirnya jadi terbawa dan merasa bahwa semua yang dia alami selama ini itu adalah bagian dari kehidupan yang normal, kan kira-kira kayak gitu, apalagi dari kecil gitu ya. Makanya pendidikan dari SD, TK tuh paling mahal gitu, karena memang itu adalah mindset gitu ya, membuat mindset. Dan memang Teresa pun akhirnya ngerasain yang namanya hal tersebut. Karena setelah beberapa kali gagal kabur, dia tuh mulai ngerasa kalau yang terjadi di cult tersebut memang normal dan baik, walaupun dia nggak suka sebenarnya sama proses ritual-ritual yang dialamin dan dilakukan sama para bapak-bapak tua dan juga nenek-nenek. Jadi anggapannya itu kayak makan sayur kan nggak enak gitu ya, tapi karena bikin sehat ya udah dia lakuin aja. Karena menurut dia akhirnya di dalam otak dia ritual-ritual tersebut itu sebenarnya baik adanya gitu. Bahkan yang paling sedih itu waktu dia ngalamin keguguran di sekolah dan bayi yang prematur itu udah keluar dari badan Teresa waktu dia cek ke toilet ya. Jadi saking nggak sadar ya gitu. Teresa juga akhirnya nyembunyiin bayinya itu di bawah sepatu waktu dia pulang. Ngeri banget kan nih, di sepatu guys. Karena memang dia tuh takut kalau sampai ketahuan orang-orang di kultus tersebut bahwa bayinya tuh bakal dijadiin korban ritual seperti yang udah dilakuin sebelumnya. Dia kan pengennya ya udah gitu, pengen dikubur baik-baik lah gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya namanya lahir dengan kondisi kayak gitu ya kan pasti juga meninggal gitu kan pasti bayinya pada akhirnya. Cuma memang dia pengen mengkubur baik-baik gitu. Ya beruntungnya memang dia bisa kabur dari sana waktu dia sekali waktu ngasih tahu ibunya kalau dia tuh ngerasa tersiksa selama dia tinggal di rumah neneknya, karena orang tua itu sebenarnya nggak tahu kondisi dia kayak apa. Ibu Teresa juga langsung bertindak cepat buat ngelaporin semua cerita Teresa ke polisi buat menangani kasus gila ini. Dan dari keterangan Teresa, cult ini juga bisa nggak dicurigai sama masyarakat karena mereka punya satu tempat khusus di rumah buat mengurai tubuh korban-korbannya pakai semacam cairan kimia di dalam bak yang gede banget. Jadi memang mereka bisa ngilangin barang bukti dari kasus-kasus yang sudah mereka lakukan. Dan polisi yang bergerak cepat itu juga bisa menangkap total 5 orang pria dengan tuduhan pelecehan lah. Sedangkan neneknya sendiri ditangkap atas tuduhan 7 kali membantu tindakan-tindakan tersebut. Dan juga 3 kali melakukan pengguguran terhadap Teresa yang terbukti setelah dilakukan visum. Nah kasus seperti ini juga sebenarnya nggak asing terjadi di Inggris pada tahun 80-an. Karena seperti yang gue bilang tadi, di tahun segitu okultisme, kultus, spiritual-spiritual aneh, dan organisasi satanis memang lagi marak banget terjadi. Makanya ada hippie trail dan segala macam, karena memang orang-orang barat tuh lagi pengen banget yang namanya spiritualis gitu. Dan memang kalau lo lihat kultus-kultus ya brutal-brutal banget ritualnya. Sampai memang akhirnya ngebuat gaduh masyarakat pada kala itu. Makanya akhirnya kan hippie trail dan segala macam akhirnya juga udah mulai punah ya, saking banyak kultus-kultus aneh seperti ini. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kasus ini, sebenarnya kasus ini tuh belum terbuka lebar gitu. Sebenarnya faktanya sebenarnya tuh kayak apa ya? Atau nih si Teresa tuh ngadi-ngadi, itu juga bisa aja. Karena memang ada banyak pro dan kontra terkait dengan kasus ini. Ada yang juga bilang ini adalah kasus yang ngeprank doang. Atau nge-scam doang. Karena dulu orang tuh banyak banget yang caper-caper pengen masuk TV dengan cara-cara bikin kayak gini. Bilang rumahnya ada setan lah segala macam supaya masuk TV. Karena dulu tuh masuk TV orang seneng banget gitu. Dan kalau lu ngomongin masalah satanic cult sesungguhnya, sebenarnya gue gak tahu apakah satanic cult itu memang betul-betul seperti itu. Karena banyak kan satanic cult yang lu tahu, atau misalnya Satanic Church yang ada di Amerika sebenarnya lebih ngomongin soal kemanusiaan, bahwa mereka-mereka yang percaya sama Tuhan itu kadang-kadang justru melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan, seperti misalnya tidak cinta sama lingkungan segala macam. Nah, mereka percaya bahwa dengan cara mereka menyembah setan atau membuat sebuah hal yang satir atau bisa dibilang 180 derajat apa yang dipercaya sama manusia yang percaya sama Tuhan. Nah ini gue lebih pilih percaya sama setan, tapi kelakuan gue tuh lebih memanusiakan manusia dan lingkungan sekitar. Makanya Satanic Church itu dibuat pada kala itu di Amerika untuk menunjukkan bahwa movement, bahwa lu pada yang mengaku semua beragama kadang-kadang kelakuannya seperti tidak beragama. Dan kami ini memilih untuk beragama kepada sang iblis karena percaya bahwa kami ini lebih beragama dibanding mereka yang beneran punya agama yang sudah diakui. Nah itu adalah salah satu agendanya Satanic Church gitu ya pada di Amerika. Karena ada satu lagi tuh Satanic Church yang lain yang memang rumornya setan-setanan gitu, yang ada si Anton LaVey itu. Nah cuman Satanic Church yang sekarang sudah berevolusi menjadi sebuah bisa dibilang humanitarian movement sebenarnya. Karena lebih ke arah kemanusiaan dan gerakan-gerakan environmental. Nah jadi yang kayak gini-gini
Bisa aja rumor, bisa aja prank, bisa aja scam, bisa aja tipu menipu, atau sebenarnya terjadi cuman tidak selebay itu. Atau bisa aja nih hanyalah sebuah berita bohong belaka yang di-exaggerated sama seorang wanita. Kalian percaya atau tidak, silahkan tulis di komentar karena beritanya cukup serius. Sampai jumpa semuanya. Dan kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalkan kalian mau rekomendasiin gue hal-hal menarik yang bisa gue bahas, yang bisa menjadi video selanjutnya. So, sampai jumpa di cerita-cerita, kultus-kultus, dan orang-orang aneh yang masih banyak yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.